Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah, atas taufik dan hidayahnya lah, atas ketetapannya lah kita hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam iman dan Islam, tetap istiqamah dalam ketaatan, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita hari ini diberi karunia Allah yang sangat luar biasa, diberi kesehatan, mampu melihat dunia dengan terang benderang dengan cahaya Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan tattaqun, dalam keadaan puncak ketakwaan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Khitsam bahwa ia selalu sholat malam sambil menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibunya mengetahui hal itu, maka ia pun memanggil anaknya seraya bertanya kepada Ar-Rabi, "Wahai anakku, apakah kamu membunuh seseorang?" Ar-Rabi pun menjawab, "Iya, wahai ibu." Kemudian ibunya pun bertanya kembali, "Siapakah orang yang kamu bunuh itu, supaya aku bisa memintakan maaf kepada wakil-wakilnya, kepada keluarganya?" Demi Allah, seandainya mereka mengetahui kamu yang membunuhnya, niscaya mereka akan merasa kasihan kepadamu dan memaafkanmu. Ar-Rabi pun berkata, "Wahai ibundaku, bukan manusia yang aku bunuh, bukan teman, bukan saudara, tapi yang aku bunuh adalah nafsuku sendiri." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha membunuh nafsunya, nafsu terhadap dunianya, nafsu terhadap harta kekayaan, nafsu terhadap wanita, pangkat dan jabatan. Maka Ar-Rabi menyatakan kepada ibunya bahwa yang dibunuhnya bukanlah manusia, bukanlah temannya, bukan kerabatnya, bukan familinya, namun yang dibunuh adalah nafsu dirinya terhadap kehidupan dunia ini, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, takut saat diadili dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala, takut ketika menghadap Allah di akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Al-Faqih menjelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang takut akan kehidupannya setelah dunia ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 7 macam. Yang pertama, Al-Faqih sampaikan, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisannya, sehingga lisannya tidak lagi berbohong, sehingga lisannya tidak lagi menggunjing, sehingga lisannya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak penting, sehingga lisannya tidak menyakiti hati orang lain, sehingga lisannya menyelamatkan dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisannya digunakan hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisannya hanya digunakan untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan Al-Qur'an, mentadaburinya dan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang takut kepada Allah yang pertama adalah menjaga lisannya. Ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah senantiasa menjaga perutnya, sehingga ia tidak akan memakan apapun kecuali makanan-makanan yang baik lagi halal. Dia tidak akan memakan apapun kecuali jelas hukum makanan itu di hadapannya, serta ia tidak akan sekedar makan untuk memenuhi kebutuhannya, tidak hanya sekedar makan untuk memenuhi kesehatannya, tidak hanya sekedar makan untuk hidupnya, tapi dia akan mengfilter makanan apa yang masuk perutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, tanda dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga penglihatannya, menjaga matanya, menjaga apa yang menjadi haknya, sehingga dia tidak akan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat dunia dengan pandangan kerakusan, tidak melihat dunia dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia hanya melihat dunia hanya untuk mengambil pelajaran. Ia hanya melihatnya hanya untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanda orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga tangannya, sehingga ia tidak mempergunakan tangannya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan tangannya untuk menyakiti saudaranya, tidak menggunakan tangannya untuk mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, tidak memukul, akan tetapi ia pergunakan tangannya, ia pergunakan tangan yang diberikan Allah dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tanda orang yang takut kepada Allah adalah menjaga kedua kakinya, sehingga ia tidak akan berjalan untuk maksiat, tidak akan berjalan dalam tempat-tempat yang berlubang dosa, tidak akan berjalan pada tempat-tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, tetapi kakinya digunakan untuk berjalan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah menjaga hatinya, sehingga ia membersihkannya dari rasa permusuhan, dia membersihkannya dari rasa kebencian, dia membersihkan hatinya dari rasa kedengkian kepada sesama manusia. Sebaliknya, hatinya dihiasi dengan rasa ingin memberi nasihat, rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa belas kasih kepada sesama kaum muslimin. Dan yang ketujuh, tanda orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga ketaatannya, sehingga rasa takutnya ini
akan melahirkan ketaatan. Rasa takutnya akan melahirkan tunduk dan patuh kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takutnya ini melahirkan ketaatan itu ditujukan hanya karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang telah melakukan 7 hal tersebut di atas, maka ia termasuk orang-orang yang disinyalir oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Kehidupan akhirat di sisi Tuhannya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Atau innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau innalil muttaqina fi maqamin amin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman sentosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut kepada Allah sehingga melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.